Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rasa-Rasa Dua Tak yang rasanya nggak pernah ngotak. Jadi 90% pertanyaan di Instagram, di YouTube, di TikTok, rata-rata itu teman-teman semua pada nanya tipe knalpot yang kita pakai di SSR kita. Dan kebetulan gue sekarang lagi mau ganti knalpot karena di bawahnya itu ada sedikit penyok. Dan untuk knalpot yang kita pakai nanti itu cuman beda di bahan, guys. Jadi yang sekarang ini kita pakai bahan stainless. Dan untuk tipe sendiri itu Super Cobra, dan kita nanti juga bakalan naikin Super Cobra juga karena kebetulan kemarin dapat Super Cobra tipe yang benar-benar Super Cobra itu tipe 41, sedangkan yang kita pakai sekarang ini di tipe 40,5 punyanya Two Stroke Speed Indonesia. Dan kita bakalan ganti ke knalpot merek dari Nance Knalpot atau Nance X House. Walaupun bedanya cuman 0,5an dari 40,5 ke 41, tapi itu sangat-sangat ngaruh, guys. Jadi mungkin teman-teman bisa jadi referensi mana yang terbaik, suara atau powernya itu teman-teman bisa nilai sendiri lah. Dan sebelum lanjut, kita bakalan salam-salam dulu dari teman-teman di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua sana. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung itu bisa langsung subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya yang hobi dua tak. Karena kita di sini bakalan ngasih video-video yang bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau teman-teman yang ada minat barang-barang motor ini, silahkan langsung aja diklik di kiri bawah video. Itu bisa langsung ke Shopee teman-teman semua, dan itu connect-nya otomatis, guys, dari YouTube kerjasama sama Shopee. Jadi teman-teman langsung check out aja, dan gue bakalan taruh barang-barang rekomendasi dan seluruh barang-barang yang berkaitan dengan dunia dua tak, baik itu Ninja, Satria, itu ada di link di kiri bawah, guys. Dan untuk Ninja sendiri kita di sini pakai karbu 32 PWK dari punyanya BRT. Nah, itu cuman karbu-karbu Mumer, nggak yang karbu-karbu head-on. Karena kita di sini budgetnya pas-pasan, guys. Bukan budget sultan lah atau rata kanan. Jadi kita cek sound dulu lah yang stainless ini, biar teman-teman semua nggak penasaran nanti ada bedanya atau enggak. Nah, jadi teman-teman kalau untuk ban stainless ini udah pasti bunyinya lebih gemericing ya, di RPM bawah itu udah sangat-sangat berguna lah. Kalau bahan-bahan stainless ini udah pasti gemericing habis atau istilahnya garing, bos. Tapi, nah di sini ada tapinya, guys. Di stainless ini kalau udah di RPM tinggi itu bunyi bakalan sedikit hilang, bakalan beda jauh lah sama nanti yang bahan galvanis. Jadi teman-teman nanti bisa banding-bandingin aja mana yang bagus. Kalau teman-teman yang suka kebut-kebutan, mungkin gua saranin lebih ke arah galvanis. Sedangkan yang cuman buat santai-santai ya pakai stainless aja, guys. Dan kita bakalan langsung tes suara jalannya ya, karena kita bakalan langsung OTW bengkel dulu. Jadi teman-teman simak video ini sampai habis, jangan di skip-skip. Dan kalau teman-teman skip, teman-teman bakalan rugi dan ketinggalan momen-momennya lah. Kalau ini ada ilmunya, guys. Nah, jadi gimana menurut teman-teman semua? Itu udah pasti gemericing kan kalau yang bahan stainless. Dan kebetulan kita udah nyampe bengkel dan kita bakalan mungkin nunggu waiting ya. Bengkel lagi rame, itu ada sedikit proses penambalan crankcase buat pemadatan RPM. Jadi rata-rata di sini tambal crankcase itu sangat-sangat ngaruh. Apalagi bagi teman-teman yang hobi buka tutup di tikungan itu mungkin sangat berpengaruh, guys. Dan inilah penampakan knalpot Nance kita yang bakalan kita spill buat teman-teman. Dan mungkin teman-teman penasaran
Daripada teman-teman semua tambah penasaran, mending inilah knalpot Nance Super Cobra ukuran 41 yang lagi hype-hypenya guys. Dan untuk kualitasnya sendiri mungkin Nance Super Cobra ini cukup tebal ya dibandingkan knalpot yang gue pakai sekarang, yaitu Two Stroke Speed Indonesia, dan itu sangat ngaruh. Jadi kalau tebal gini, ini rata-rata bunyinya nggak bakalan keluar guys. Mungkin teman-teman jangan salah paham kalau bahan galvanis itu bakalan gemericing, enggak. Bahan galvanis itu ada dari beberapa ketebalan plat. Ada yang 0,5, 0,3 sampai 0,8. Jadi itu tergantung selera teman-teman lah. Gua saranin mungkin di 0,3 atau 0,2 kalau ada ya. Dan ini suhu kita, suhu meng tadi guys. Dan gue ingetin lagi ke teman-teman semua, jadi kalau ada yang nanya-nanya langsung aja di komen guys. Kalau nggak gue jawab, kalau teman-teman ada keperluan mendesak, itu bisa langsung aja ke IG rasa-rasa 2 tak atau di IG bukan Koko. Dan udah pasti itu bakalan gue jawab semua pertanyaannya. Bantu follow aja lah. Dan langsung aja kita bongkar-bongkar knalpot dulu lah, knalpot lama ini. Karena di sini kita pakai fairing SSR. Jadi cara buka knalpotnya sedikit beda guys. Kita ngeluarinnya emang kayak ngeluarin bayi dalam kandungan. Bercanda. Dan ada satu alasan lagi kenapa gua ganti knalpot yang stainless ini. Karena kita bakalan ngerapin dulu, karena bagian bawahnya itu penyok. Jadi teman-teman jangan salah sangka atau salah paham. Sini cuma kita mau coba aja. Kita bakalan bandingin mana yang enak antara yang bahan stainless ukuran 40,5 sama yang bahan galvanis Super Cobra tipe 41. Dari prediksi gua, kalau udah nambah volumenya pasti itu bakalan nyeting lagi di bagian PJMJ ya, atau pilot jet main jet. Dan untuk sekarang kita nggak bakalan nyeting PJMJ dulu. Di sini kita cuman pure ganti knalpot dan setting si karbunya aja. Karena lebih baik kita tes dulu yang belum di setel apa-apa karbunya atau diganti-ganti PJMJ, nanti baru kerasa guys kalau udah pemakaian seminggu dimana kurangnya, apakah atasnya kering atau bawahnya terlalu basah, itu nanti kerasa. Dan mungkin teman-teman ada yang nanya silencer kita pakai apa, dan udah lihat ya. Kalau yang belum tahu nih, kita pakai silencer ke merek Arrow. Ini salah satu silencer legendaris yang tipe circuit only, dan bunyinya itu cukup ngebas. Di RPM ujungnya pasti udah bakalan lebih padat lagi atau lebih ngebas ya. Beda sama silencer tipe sekarang yang rata-rata bunyinya garing dari awal sampai ujung guys. Karena ya gue tipikal yang nggak mau terlalu berisik lah motornya, yang penting padat dan powernya itu ada sampai ke ujung. Dan untuk harganya sendiri dari kita mulai dari spill dari si galonnya atau di chambernya, namanya chamber guys kalau kata-kata anak ninja sekarang. Untuk chamber Nance atau Nance itu di harga 900 ribuan. Sedangkan di silencernya itu kalau nggak salah di harga 3,5 juta. Dan untuk galon stainless punya Two Stroke Speed tadi, di sana kita dapat di harga 1 juta pas guys. Padahal bahannya beda ya. Kalau dihitung lagi mungkin lebih untung beli Two Stroke Speed Indonesia. Dan kebetulan kemarin gue lagi dapat diskon dari Nance-nya sendiri, jadi kita coba lah, nggak apa-apa. Jadi gimana nanti perkembangannya, mungkin teman-teman bisa langsung tonton aja video ini sampai habis. Dan jangan lupa bagi yang baru gabung itu di subscribe ya, di like, di komen-komen. Dan jangan lupa pula di share ke teman-teman kalian yang baru awam main 2 tak atau yang emang hobi 2 tak tapi nggak tahu mau ngapain, ya share aja video ini. Dan dari sini teman-teman tahu kalau tipikal knalpot Super Cobra itu jarang yang pakai injakan ya atau step. Jadi jangan salah nanti teman-teman yang pakai step standar itu mau pakai knalpot Super Cobra itu nggak bakalan bisa. Jadi di sini teman-teman bakalan beli si stepnya dulu yang jomblo. Dan untuk yang non jomblonya juga ada. Tapi lucu guys. Nanti yang si bonceng belakang atau cewek teman-teman itu nanti kakinya rada ke atas, kayak naik Mio yang di step atas, nanti kasihan. Dan seperti yang teman-teman lihat sendiri ini, kalau warna hitam di knalpot itu mungkin sangat terlihat arogan ya. Mungkin kita lebih baik pakai yang stainless aja lah, karena di stainless itu masih ada cantik-cantiknya, apalagi kuning dicampur warna
stainless atau warna chrome itu masih manis guys, tapi kalau udah hitam ini ya terlalu sangat. Nanti motor gua dikira motor balap, padahal ini cuma motor touring guys, yang nggak banyak-banyak spek-spekan yang buat spek balap itu nggak ada di motor ini. Seperti bandul itu kita masih pakai bandul standar, kita cuma main di karbu sama portingan aja. Dan untuk pengapiannya sendiri kita di sini pakai pengapian full wave karena kita pakai billet. Dan kenapa pakai billet? Mungkin teman-teman udah tahu kita nggak buat gaya-gayaan. Karena di rute Sumatera Barat itu emang wajib billet guys. Apalagi yang hobi touring sampai malam itu udah pasti billet itu nomor satu lah. Dan motor ini nggak motor Sunmori yang keluarnya cuma pagi atau sore. Nah, untuk motor kita ini keluarnya hampir di setiap cuaca lah. Mungkin teman-teman yang udah lama nonton channel Rasa-Rasa 2 Tak ini mungkin udah tahu. Dan ini detail dari knalpot Nance tadi itu. Jadi teman-teman di sini bisa perhatiin. Untuk tipe Super Cobra ini emang rada tinggi ya. Stingernya itu rata-rata di Stinger 28. Jadi kalau dibawain ke tipe Cobra biasa itu jadi ukuran 42 guys. Jadi di sini kita harus upgrade ke CMJ lah. Ini udah kelihatan sih, nggak harus dites bunyi, ini udah pasti upgrade. Tapi kita nggak mau upgrade sekarang dulu ya, karena kalau kita setting sekarang itu nanti kita nggak tahu di mana bedanya. Kebetulan sekarang udah cukup gelap pula, nanti hari mau hujan. Jadi biar teman-teman semua penasaran cocok apa enggaknya sih yang si Super Cobra tipe 41. Padahal sebelumnya kita pakai 40,5 itu enak-enak aja. Emang gitulah kalau main 2 tak. Kalau nggak ada yang di pretelin itu nggak senang hatinya. Jadi buat teman-teman yang mau beli-beli Ninja itu dipikir-pikir lagi lah. Karena kalau cuman main look doang sekarang udah terlalu mainstream guys. Gua kira dulu main Ninja itu cuman ya modif-modif kayak look dirapi-rapin, tapi ternyata kalau udah sering pergi touring itu pasti ngarahnya ke circle yang hobi mesin. Apalagi di bengkel kita ini memang bengkel spesialis 2 tak, dan bengkelnya juga termasuk terkenal lah kalau buat drag bike, apalagi di kancah Sumatera. Dan inilah penampakan karbu 32 punyanya BRT yang udah gue bilang ke teman-teman tadi. Di budget yang harganya 1 juta kurang 100.000 atau lebih tepatnya di 900.000 itu udah lumayan. Minusnya ya cuman di brebet awal. Rata-rata di open gas pertama itu teman-teman bakalan seperti brebet, tapi itu nggak terlalu ngaruh lah. Kalau di 2 tak itu nggak apa-apa. Karena di tipikal user Ninja itu rata-rata nggak cari motor yang spontan kayak bawa Matic guys. Rata-rata mereka ngumpulin RPM di bawah dulu baru ngegas. Jadi ya nggak terlalu ngaruh. Mungkin kita kalau ada budget lebih, ini gue bakalan ganti karbu ke ukuran 34 punyanya PWK atau Sutco. Maksud gue punyanya Sutco yang tipikal PWK guys. Untuk mereknya mungkin teman-teman tahu lah, banyak yang PWK Sutco itu yang rata-rata kalau di 34 ada PJ. Tapi kalau di PJ gue nggak nyaranin buat harian karena skepnya cepat bermasalah. Mending teman-teman cari yang PWK aja. Kalau di Keihin juga ada ya 34 atau 35. Ya mentoknya di sana lah, jangan sampai naik ke karbu 38, 42. Memang kalian mau kemana? Kalau bisa itu beli yang 28 di remer, itu paling enak ya. Tapi untuk 28-nya sendiri itu pakai 28 yang punyanya Kawasaki KX. Jangan pakai karbu 28 yang ukuran 28-nya tapi tipe yang lain guys, itu enggak enak. Tapi kalau dihitung-hitung lagi, kalau teman-teman beli karbu KX 28 terus nanti ngeremernya kena jasa 500 sampai 600 ya sama aja. Mending beli yang PWK yang udah asli di atas 28 lah. Pasti kalau udah di remer itu mentoknya sampai ke 30 sampai ke 31. Kalau udah 32 itu udah rawan guys. Kecuali motor teman-teman itu dipakai buat drag. Ya saran gue sih ya kalau teman-teman yang harian yang buat touring ya mentoknya di 34 lah. Jangan sampai nanti ada yang di atas 34 di bawah touring itu. Apalagi tipe jalan yang banyak minta buat buka tutup gas. Itu kalau teman-teman pakai karbu di atas 34, 35 itu udah pasti nggak bakalan nyaman. Langsung aja kita bakalan tes ya, daripada teman-teman penasaran.
Nah, jadi ini udah kedengaran guys, udah rada-rada kering ya. Jadi teman-teman yang telinganya itu telinga motor 2 tak udah pasti tahu ini udah jelas kering ini. Dan kalau untuk kering ini kalau dipaksa nanti ujungnya bakalan seperti menggelitik lah istilahnya. Jadi kita coba dengar lagi lah biar mekanik gelombang ini bisa lebih fokus. Jadi teman-teman dengerin aja. Atau lebih jelasnya nanti kita bakalan kasih lihat tes on the road-nya. Dan mungkin ini sampai di sini dulu ya. Kita bakal lanjut part 2 kalau video ini rame guys. Salam dari gua Astara Sarasa 2 Tak yang rasanya nggak pernah ngotak.